Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Islam dina wa bi Muhammadin Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Miss. Alhamdulillah baik ya. Memang minggu-minggu lalu kita nggak langsung memakai Zoom, tapi memakai video YouTube yang saya kasih kan ke kalian dari kelas lain gitu kan. Itu pada ditonton semua nggak? Pada ditonton nggak? Halo? Bagian nih. Ya, ini boleh dihidupin nggak? Apa namanya? Videonya. Karena saya di sini ngajar pakai video. Bisa aja saya nggak pakai video. Mau? Saya tutup wajah saya karena saya suka aja daripada nggak belajar. Lagi di kamar mandi, Miss. Oh gitu. Nah, yang kalian ingat itu terakhir kali kita nggak terakhir kali kita jumpa, tapi terakhir yang nonton YouTube materinya tentang apa? Ayo siapa yang ingat? Materinya tentang apa? Pelaku kegiatan ekonomi. Bagian apa? Bagian yang mana? Konsumsi, Miss. Ya, konsumsi ya. Nah, Rizka Sakinah boleh dibuka videonya? Rizka Sakinah. Ya, Miss. Boleh dibuka videonya? Iya, Miss. Bentar, Miss. Pakai baju. Oke, Chandra Wiwisana, boleh dibuka videonya? Chandra? Ya, Aji aja ya, Ji. Miss mau tanya, Ji. Yang Aji ingat tentang konsumsi itu apa? Kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna. Iya, kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna gitu kan. Di Nezat, maksud kegiatan menghabiskan nilai guna itu gimana sih? Yang abang tahu. Kurang tahu, Miss. Kurang tahu ya. Ya udah nggak apa-apa. Miss kilas balik dikit aja. Nah, maksud dari menghabiskan nilai guna itu, kita awalnya nih ya, Miss kasih tahu aja ini minyak. Minyak ketika dibeli, minyak karo sih ini ya. Minyak karo ini ketika dibeli, dia tuh penuh segini. Tapi karena udah kita beli dari tokonya, nah udah jadi milik kita. Setelah itu kan kita pakai. Halo? Kita pakai, lama-lama makin dikit, makin dikit, makin dikit, makin dikit, dan makin dikit. Nah, itu maksud daripada menghabiskan nilai guna. Produk yang kita punya, produk yang udah kita beli itu udah menjadi milik kita. Dan kita punya hak untuk menghabiskannya atau menguranginya. Berkurangnya minyak botol ini itu menandakan bahwa nilai guna dari suatu produk itu berkurang. Jadi, di sini diposisikan bukan berarti mengkonsumsi barang itu hanya sekedar masuk dari mulut ke perut. Nah, tapi segala sesuatu yang sudah kita beli dari toko atau kita ambil gitu kan, kita miliki, dan nilainya itu berkurang, nah itulah konsumsi. Ada yang mau ditanya sampai sini? Belum ya? Jadi kalau udah belajar sama Miss gitu kan, pas ditanya apa itu konsumsi, jangan kalian bilang makan.
Tapi konsumsi itu menghabiskan nilai guna barang atau mengurangi nilai guna barang. Intinya barang yang mana, Miss? Barang yang sudah milik kita, nah itu berkurang. Nah itulah yang namanya konsumsi. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Belum ya? Kita lanjut. Lanjut, Miss. Oke, nah setelah materi konsumsi ini, materi lanjutannya itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen. Boleh dicatat perilaku konsumen maksudnya apa gitu? Perilaku konsumen ini memiliki dua hukum di dalam ekonomi. Nah, kena hukum dia ya. Maksudnya dua konsep. Hukum apa aja, Miss, di dalam perilaku ekonomi, gitu kan? Hukum Gosen 1 sama hukum Gosen 2. Pernah dengar hukum Gosen? Bukan Gosen kita ngirim barang ya, tapi GOSEN. Hukum Gosen. Yang punya konsepnya nama belakangnya Gosen gitu. Bukan Gosen Gojek ya. Hukum Gosen pertama dan hukum Gosen kedua. Nah, dicatatnya ini. Nah, hukum Gosen pertama itu gimana, Miss? Gitu kan. Sebentar ya. Hukum Gosen pertama itu konsepnya gini. Ketika ini fokus ya. Karena Miss kasih contohnya langsung. Pada awalnya ketika kita mengkonsumsi suatu barang, boleh dicatat? Maka rasa kepuasannya tinggi. Sudah. Namun, ketika terus-menerus dikonsumsi, lama-kelamaan, mengalami kejenuhan. Bingung sampai sini maksudnya gimana? Nah, contohnya gini.
misalnya ya, siapa ini? Si Khalifah. Misalnya si Khalifah itu habis olahraga. Jadi setelah olahraga dia haus. Ketika dia haus, dia hanya minum. Kan minum berarti satu produk air, gitu kan? Dia pertamanya minum 1 gelas air. Belum puas, masih haus. Baru dia minum 2 gelas air. Masih lumayan haus. Minum 3 gelas air. Tenang, ya kan? Minum 4 gelas air, agak mual. Minum 5 gelas air, kembung. Minum 6 gelas air, mau muntah. Itu. Jadi, konsepnya kan ketika mengkonsumsi satu barang, mula-mulanya dia mengalami suatu kenikmatan ketika terus-menerus. Tapi jika dilanjutin, ya kan, ketika dia udah nikmat, tapi masih dilanjutkan, masih dilanjutkan, lama-lama dia mengalami kejenuhan. Itulah konsep hukum Gosen pertama. Pernah nggak merasakan kayak gitu? Kita mengkonsumsi barang itu terus, lama-lama kita muak, lama-lama kita pengen ganti yang lain. Pasti pernah. Itu hukum yang pertama. Sampai di sini bisa dimengerti? Halisa paham? Paham, Miss. Paham ya? Nah, yang selanjutnya itu hukum Gosen 2. Ini solusi dari hukum Gosen 1. Hukum Gosen 2 itu intinya seorang manusia mengkombinasikan lebih dari satu jenis barang. Dan diikuti oleh pendapatan tertentu. Untuk memenuhi kepuasan konsumsi. Sudah? Ini lebih bingung lagi gitu ya kan. Maksudnya gimana, Miss? Nah, maksudnya itu ternyata solusinya ketika kita ingin memuaskan diri kita, ya kan? Kan ketika kita mengkonsumsi barang, diri kita puas. Tapi solusinya itu gimana, Miss? Biar tidak terjadi yang namanya kejenuhan. Nah, biar nggak terjadi kejenuhan itu di hukum Gosen kedua. Kita kombinasikan barang, misalnya kan saya ini kebutuhan akan hajat itu berarti kan perut ya, itu ada gitu kan. Jadi saya nggak hanya minum, tapi saya juga imbangi dengan makan. Nah, minum dan makan ini berapa produk? 2 kan? 2. Nah, tadi ada kalimat pendapatan tertentu, diikuti oleh pendapatan tertentu. Nah, biar saya cukup, enggak jenuh, enggak apa ya namanya ya, enggak membuang-buang uang ataupun tidak bermasalah dalam mengkonsumsi barang, saya harus menyelaraskan antara makan dan minum saya dengan uang saya. Kan tadi pendapatan tertentu. Misalnya duit saya 20.000.
Dan saya lapar, maksudnya 20.000. Kan 20.000. Udah jam 12. Saya lihat kantong saya. Aduh, uang saya 20.000 ini. Tapi aku harus mengisi perutku lah. Dan lumayan haus gitu kan. Itu kan kebutuhan jasmani. Jadi saya harus mengikuti duit saya. Oh ya udahlah, saya beli ayam penyet yang harga 10 ribuan sama aqua. Gitu. Itu yang bikin membatasin konsumsi kita. Biar tidak terjadi yang namanya kayak hukum Gosen 1 tadi, kejenuhan. Sampai muntah-muntah. Karena dia cuma satu aja yang yang difokuskan, minum. Padahal kebutuhan jasmani dia, dia capek gitu kan. Tapi capek kan bukan hanya minum aja untuk mengisi energi. Makan juga gitu. Jadi, biar kegiatan konsumsi kita tidak mengalami kejenuhan gitu kan, kita harus mengkombinasikan lebih dari satu produk atau lebih dari satu barang, gitu kan. Bisa 1, bisa 2 atau 3, dan diikuti sama pendapatan kita, uang kita. Berarti di sini konsepnya kita harus cukup-cukup aja lah dalam mengkonsumsi barang. Nggak boleh boros-boros. Karena tadi ya ada kata pendapatan, iya. Makanya belajar ekonomi ini, kalau orang udah belajar ekonomi, insya Allah nggak ada lebih besar pasak daripada tiang. Karena ketika lebih besar pasak daripada tiang, yang pertama terjadi kejenuhan, yang kedua boros, yang ketiga hutang. Gitu. Paham sampai sini? Paham, Miss. Nah, alhamdulillah untuk saat ini materinya itu saja ya. Semoga minggu depan antara kita masih belajar seperti ini atau kita membahas soal ujian, apapun itu semoga yang terbaik ya. Tetap semangat belajarnya. Jangan merasa walaupun jarang Zoom gitu kan, itu nggak kayak belajar biasa gitu kan. Semoga semester depan kita bisa ketemu ya, langsung. Oke? Kalau belum paham nanti bisa diulang-ulang lagi videonya di YouTube saya. Ini saya upload. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Dimaafkan? Miss. Maafkan, Miss. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya stop dulu ya. Wabarakatuh. Dan keluar. Oke, nah, sayang kali kok cuma sedikit lah kawan ini yang masuknya. Oke, boleh meninggalkan ruangan.